Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise be to Allah. By His mercy. Oh, no, opening, sorry. So by His mercy, we all be here. All glories and praise belong to Him, the creator of the heavens and the earth, the King of the kings. And peace be to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, his sahabat, and his family, insyaAllah. Jadi alhamdulillah malam ni kita berkesempatan untuk mengadakan satu program yang sangat menarik, program ceramah yang akan disampaikan oleh seorang syekh yang tidak asing lagi bagi kita, itu Syekh Husni. Beliau akan menyampaikan tazkirah atau ceramah berkenaan dengan topik dia adalah Islam dan budaya, di manakah sempadannya? In English, Islam and the culture, where is the line? So sebelum dia saya serahkan kepada Ustaz untuk teruskan ceramah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapakah Ustaz. Jadi Ustaz ini sekarang ini adalah President of Al-Khadim Organization in Malaysia. Saya baca dari English because this one written in English, so I just read it. He is a Malaysian national and Chinese descent. Although born in Buddhist family, he embraced Islam at the age of 18 in 1968. He pursued further study in the Islamic University of Madinah in Saudi Arabia, majoring in Hadith. He also studied under one of the great scholars on Hadith of his time, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. After graduating in 1978, 10 years later, he joined the Muslim Welfare Organization, which is PERTI in Malaysia, which focuses on the well-being of the new converts to Islam. Later, he seconded dipinjamkan as a director of Islamic Center in Hong Kong. With his vast experience in Islamic social welfare and da'wah work, he founded Al-Khadim with a group of volunteers in 1988. Today, Sheikh Hussein Lee is a well-known personality in the Islamic world. He gave regular lectures in the Asia Pacific region and conducts a lot of summer camps in UK and Europe by the invitations of local and the international organizations. He is also a guest speaker at Islamic Channel UK, Iqra TV UK, Discovery TV, Bahrain TV, Islam Channel and Peace TV India.
By that, saya serahkan kepada Syekh untuk meneruskan program ceramah kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Bukan Tuhan untuk orang Muslim saja, untuk orang Arab atau orang lain, tetapi Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Yang Muslim, yang tidak Muslim, hatta syaitan la'anatullah juga ciptaan Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk rahmatan lil alamin juga. Bukan satu nabi untuk satu bangsa atau satu kaum, tetapi dia adalah nabi untuk semua bangsa dan kaum. Semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya ke atas nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, ke atas Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga Nabi, Ahlul Bait, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah digelarkan oleh Nabi sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Berarti sebaik-baik umat Islam adalah umat yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi yang kedua. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga. Kemudian Rasulullah berhenti di situ, dia tidak sambung. Artinya 3 generasi ini dikatakan the golden generation, ya, generasi keemasan Islam. Untuk itu dia doakan supaya Allah cucuri rahmat ke atas semua umat Nabi Muhammad SAW yang masih berusaha untuk mengikut generasi yang telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka minda kita, jiwa kita untuk memahami agamanya yang maha suci. Para saudara pengusi yang saya hormati, juga para komite, organizing committee, imam masjid ini, kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah merancang untuk adakan beberapa pertemuan dengan masyarakat Islam di Pupuk. Alhamdulillah pertemuan yang kedua kali, pertama Jumat tadi, sekarang kita akan sedikit lagi peringatan, nasihat untuk mereka itu. Artinya kalau kita sudah berucap di hadapan orang Muslim, khususnya di masjid, ini tidak dinamakan dakwah. Karena dakwah artinya kita keluar kepada orang yang belum Muslim dan mengajak mereka kepada Islam. Itu baru dinamakan dakwah ilallah. Tapi kalau sesuatu aktiviti yang kita hanya berbicara bersama umat Islam itu sendiri, itu dia sebut oleh agama sebagai an-nasihat,
memberi peringatan, ya, memberi nasihat, atau az-zikr, memberi peringatan. Allah berfirman, "Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan membawa kebaikan, manfaat bagi mereka yang beriman. Atau juga satu istilah yang ketiga yang ada dalam Quran, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Orang Islam yang beriman itu adalah saudara, satu family. Maka hendaklah mereka senantiasa memperbaiki hubungan kekeluargaan mereka. Jadi IMA kita panggil aktiviti yang kita adakan sekarang, aktiviti ingat mengingat antara satu dengan lain, aktiviti nasihat, aktiviti islahiyah. Ya, islahiyah. Kalau dakwah artinya kita sedang berbicara dengan orang yang belum muslim. Alhamdulillah saudara dan para muslimat yang kami muliakan, kita sebagai umat Islam adalah umat yang terakhir, karena tidak ada umat akan datang setelah itu. Karena Nabi kita Nabi yang penghabisan, yang the seal of all prophet, Nabi yang mana dia datang untuk menyempurnakan segala misi-misi yang telah diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa bezanya agama Islam dengan agama-agama sebelumnya? Nah, ini perlu dipahami oleh orang Islam itu sendiri. Pertama, bila kita sebut Islam, kalimat Islam ini adalah satu kalimat yang wujud di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Inna dina indallah al-Islam." Ya. Inna dina indallah al-Islam. Allah berfirman, agama yang sah, yang diterima Allah hanya Islam. Kemudian Allah ingatkan kita pula, "Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih selain Islam, Allah tak terima. Fala yuqbal minhu. Siapa yang memilih selain Islam dalam apa juga perbuatannya, amalannya, cara hidupnya, walaupun dia Muslim, tapi kalau dia tidak mengikut peraturan Islam, Allah tidak menerima. Kemudian Allah ceritakan lagi, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini hampir 1500 tahun dahulu, waktu Rasulullah sedang berkhutbah, berpidato kepada umat di padang Arafah, turun ayat ini dalam surah Ali Imran. Hari ini Allah berfirman, "Aku Allah telah sempurnakan agama untuk kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan segala nikmat untuk kamu." Artinya apa yang kamu perlu dalam kehidupan dunia sampai akhirat Allah telah sempurnakan dan Allah cukupkan. Dan aku reda hanya Islam buat kamu. Selain Islam Allah tak reda. Ini menurut Al-Quran. Saudara yang kami hormati dan juga para muslimat, kalau kita paham ayat ini saja sudah cukup buat orang Islam sebagai panduan hidup, yaitu Al-Islam. Tidak perlu kita lihat ke barat, ke timur, lihat kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat sebelum datangnya agama, cara hidup manusia banyak berpandukan kepada kebiasaan adat. Ini tajuknya. Apakah bezanya antara agama dengan adat? A to A, ya, agama dan adat. Agama itu artinya dalam bahasa Arab, itu ada bahasa kita ya. Kalau diterjemahkan agama ke bahasa English, religion. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, ad-din. Ad-din ini kalau diterjemahkan
kepada religion, ramai juga orang putih tidak memahami apakah arti istilah makna religion. Bila kita sebut religion, ataupun ad-din, contohnya ada orang tanya, apa bezanya Islam dengan agama-agama lain? Kalau kita kata Islam itu agama, apa beza agama Islam dengan agama-agama lain? Kalau kita paham kalimat din, ialah do and don't. Din artinya do and don't. Apa beza do and don't dalam Islam dengan do and don't yang bukan dari Islam? Do and don't daripada Islam datangnya dari Allah. Allah yang tentukan. Dia kata divine law is a divine law, not man-made law. Bukan undang-undang peraturan ciptaan manusia, datang dari Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh hidup di dunia tanpa peraturan. Mana-mana manusia, hatta komunis, sosialis, kapitalis, apa ism-ism di dunia ini, semua tertakluk kepada peraturan. Kerja, jabatan, kerajaan, persekolahan, mana yang kita pergi mesti ada peraturan. Hanya peraturan ini terbagi pada dua, peraturan bikinan manusia atau peraturan datangnya dari Allah. Nah, ini contoh. Nah, sebelum adanya agama, manusia sudah beradat. Kalau kita lihat kepada silsilah, kepada sejarah, sebelum datang agama, manusia sudah ada adat. Adat artinya kebiasaan. Kalau kita lapar, makan. Adat manusia, tak perlu suruh. Fitrahnya, kalau sudah lapar, makan. Kalau sudah ngantuk, kita buat apa? Tidur. Nah, itu biasanya pada anak. Kalau kita dahaga, kita minum. Ini adat kebiasaan. Adat ini menurut Islam asalnya bermula dengan adat. Buatlah apa yang biasa dilakukan oleh adat kebiasaan. Dan adat ini dimiliki oleh bangsa-bangsa dan kaum yang berbeza. Contohnya Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, Allah berfirman, kami jadikan kamu daripada satu laki dan satu wanita, Adam dan Hawa. Kemudian Allah takdirkan kita pula dijadikan kepada bangsa-bangsa, dibagikan pada bangsa-bangsa dan suku kaum. Artinya semua perbezaan ini bangsa-bangsa Allah yang takdirkan, bukan bikinan manusia. Allah yang takdirkan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wakhtilafi alsinatikum wa alwanikum." Kemudian kami jadikan kamu bercakap dengan bahasa yang berbeza dan warna yang berbeza. Ini semua perbezaan bukan ciptaan manusia, datang dari Allah. Artinya, kemudian Allah berfirman, "Lita'arafu." Perbezaannya Allah takdirkan ini adalah semata-mata supaya kamu dapat kenal mengenal, belajar antara satu dengan lain, give and take. Kita compliment each other. Bukan untuk kita bergaduh, untuk saya bangsa lebih baik dari bangsa kamu, warna saya lebih baik dari warna kamu, tidak. Agama Islam tidak membezakan seseorang
melalui warnanya, keturunannya, bangsanya, tetapi perbezaan itu bergantung kepada keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Nah, itu beza antara kita dengan satu yang lain. Jadi kalau kita lihat saudara muslim dan muslimah, bila Allah jadikan kita bangsa yang berbeza, tiap-tiap bangsa ada budaya. Ya, orang Cina ada budaya Cina, orang Melayu ada budaya Melayu, orang Arab ada budaya Arab. Kita tahu semua ini orang Arab sebelum datangnya Nabi umumnya juga orang-orang musyrikin, pagan. Dia tidak juga Muslim seperti orang Cina, seperti orang India dan lain-lainnya. Oleh karena kita ada bangsa, ada bahasa sendiri, ada budaya sendiri, ada adat istiadat yang berbeda antara satu dan lain. Tapi cantiknya Islam menerima kesemua budaya, selagi budaya tak bertentangan dengan Islam. Contohnya, budaya makanlah, kulu washrabu, makanlah, minumlah apa yang kamu biasa. Tentulah Melayu ada makanan Melayunya, Cina dengan Cinanya, Arab dengan Arabnya, masing-masing ada cara masakannya, ada rasanya sendiri. Makan, minum, silakan. Apa yang biasa makan. Orang Cina apa yang tak biasa makan, semua dia makan. Kayu pun makan, batu pun makan. Kayu pun dia makan. Ya. Sebut sajalah benda-benda kalau makanan, tak siapa yang boleh challenge sama orang Cina. Dia memang makan. Ya. Dia punya noodle saja macam-macam jenis noodle. Itu baru noodle. Ya, belum campur yang lain lagi. Nah, yang penting sekarang makanlah, minum apa yang biasa. Bila datang agama ini ada. Ya. Bila datang agama dia kata makan yang halal. Dia suruh kita makan yang halal. Nah, bila datang makan halal, tak kira apa juga bangsa beragama Islam, dia mesti hanya makanan yang halal. Kalau dia biasa makan makanan yang haram sebelum itu, yang haram mesti ditinggalkan. Contohnya minuman Arab, mulai itu semua orang minum. Orang Arab minum, Cina minum, Melayu minum, India minum, semua mabuk. Satu dunia ini mabuk. Dia datang kata tak boleh minum. Jadi orang Islam semua tak boleh minum. Orang yang belum Islam masih minum. Tapi orang Islam sekarang pun masih minum juga. Nah, itu luar biasa orang Islam. Ya. Mungkin dianggap ini kebiasaan, sudah biasa. Tapi apa yang kita nak maklumkan supaya kita paham. Ya. Kalau sebelum datang Islam kita sudah tahu menyaga. Kita sudah tahu menyaga. Manusia sudah tahu. Orang Arab itu sudah menyaga, orang musyrikin Mekah banyak yang menyaga sama orang Cina. Sebab itu ada pepatahnya utlubul ilm wala bisi, cari ilmu walaupun dari Cina. Bukan hadis Nabi, tetapi ucapan orang Arab sebelum datangnya Islam sudah ada. Mereka sudah ada perdagangan dengan Cina. Ini sebagai contoh. Sebelum datang Islam orang sudah tahu mau kawin bagaimana. Hanya tidak dibatasi. Siapa nak kawin, kawin. Okay. Mau kawin sama adik, kawin. Mau kawin sama siapa anti, kawin. Semua boleh. Data Islam dia bataskan. Kawin, tetapi ada yang tak boleh dikawin. Ada mahram kita yang tak boleh kita kawin. Contoh. Dan batasannya pula dulu tak ada batas. Kawinlah berapa yang kamu suka. Kalau budaya itu 10 lah. Kalau budaya 20 lah. Kalau budaya tak ada had, no had, unlimited. Nah, ini bagus. Data Islam kata maksimum 4. Nah, contoh. Nah, maksimum 4. Jadi siapa yang ada lebih-lebih karena
tinggalkan dan kekalkan maksimum 4. Ini sebagai contoh. Nah, ini walaupun adat asalnya tak menentukan, sebab itu kita buka dengan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab-kitab agama-agama lain, Imam Buddhism, Dharmanya, Imam Hindunya, Sanskritnya, tidak pernah bataskan berapa istri. Dan tidak juga mengatakan laki saja boleh ada banyak istri, istri pun boleh banyak semua. No. Ikut kebiasaan. Itu ketika itu. Jadi adat datang sebelum agama. Kita orang Islam perlu tahu bezakan mana itu agama, mana itu adat. Mana-mana adat tak bercanggah dengan agama, teruskan. Cantik. Contohnya orang Cina biasa pagi-pagi sarapannya noodle yang lebih banyak kita nasi lemak. Ya. Orang India dengan chapatinya beza kan. Orang Cina ada biasa sama noodle semua, mie-nya, bihunnya, wedaunya. Yang orang Cina dia makan nasi pun dia pakai chopstick, enggak? Dia boleh pakai kayu. Kita kalau makan nasi pakai kayu, kembung pun kita ya, dia masuk angin lebih banyak. Karena kita budaya kita bukan kayu, budaya kita dengan tangan. Silakan tangan pun boleh, mau spoon and fork boleh. Tapi orang Cina sudah biasa. Nah budaya ini tak bercanggah dengan Islam. Karena noodle itu halal. Bagaimana dia mau makan, dia biasa dengan chopstick, silakan. Jangan kita, siapa pakai chopstick un-Islamic. Kalau un-chopstick bagaimana sama sudu Islamic. Yang penting makan itu halal. Dan Nabi agama mengatakan makan minum guna tangan kanan. La ta'kulu bishimal, la tashrabu bishimal. Jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri. Itu agama larang. Jadi siapa tidak Muslim, imma Arab atau orang yang bukan Arab yang Muslim, makan guna tangan kiri tetap salah. Salah ikut nilai agama. Tidak salah ikut budaya. Budaya biasa. Kami sudah kidal. Tapi sekarang agama kata jangan makan, jangan minum kiri. Contohnya budaya orang Melayu, kalau dia bagi barang dengan tangan kiri, apa yang dia sebut? Apa dia kata? Budaya orang Melayu. Bila dia beri satu barang dengan tangan kirinya, apa dia sebut? Mungkin kita sudah lupa budaya. Orang muda kadang-kadang sudah kurang. Kita budaya orang muda ini budaya rojak orang panggil. Ya, dia budaya darjah. Ya. Dia sudah cempuh. Biasanya kalau kita lihat orang tua kalau dia bagi barang tangan kiri, dia mau mohon maaf. Maaf ya tangan kiri. Enggak, maaf ya tangan kiri. Nah, itu budaya. Sedangkan agama tidak melarang memberi dan menerima dengan tangan kiri. Hanya dia tidak galak. Sesuatu yang baik gunalah. Tapi yang agama larang makan minum guna tangan kiri, agama larang. Oleh karena sudah jadi kebiasaan, kita masih teruskan. Saya dulu juga tidak ya, kiri juga biasanya minum. Tapi bila saya sedar Nabi kata la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, jangan makan jangan minum dengan tangan kiri, saya sudah berhenti. Ini contoh. Saya pindah dari beradat kepada beragama. Makan lagi yang halal. Chopstick, no problem. Mau pakai sudu silakan. Yang penting kanan. Yang penting kanan. Kecuali orang kebetulan tidak ada tangan kanan, maka gunalah apa yang ada. Inilah yang diatur oleh agama. Ini satu. Nah, ada juga perbezaan yang menyaga, semua orang sudah tahu menyaga. Okay? Islam ajak kita menyaga, galak kita menyaga. Tapi bila kita Muslim sekarang kita kena tahu
perniagaan mana yang halal, saya niaga. Contohnya Nabi bersabda, "Iza haramallahu syai'an harama thamanahu." Bila Allah haramkan sesuatu untuk kita makan dan minum, maka hasil benda itu haram. Kita tak minum arak contohnya, jual arak pun haram. Kita tak berkata saya tak minum, saya jual itu. Saya tak makan. Ya, balik bayar itu, ya, babi itu saya tak makan. Jadi saya jual ke orang. Kalau babi sudah haram atas kamu, hasil babi itu haram. Kalau arak itu sudah haram untuk minum, jual arak pun haram. Hantar arak pun haram. Serve arak pun haram. Ramai orang tak tahu. Sebab itu kita lihat orang Islam keliru sekarang. Kadang-kadang kalau negeri Cina contohnya, restoran mat'am Islami, ya betul namanya mat'am Islami, Islamic restaurant. Ayatul Kursi, Bismillah, Allahu Akbar, bawahnya whisky. Confused ya. Jadi mungkin orang kata, oh ini whisky halal. Orang keliru, sebab itu sampai hari ini orang Islam masih ramai yang minum arak. Makan babi tidak. Karena jadi kebiasaan minum, tak biasa makan. Babi tak biasa makan. Kalau dia biasa makan, dia jual dia. Tapi kalau babi itu dia tak biasa makan. Jadi babi tak boleh. Ini berperang tidak boleh. Jangan main-main kalau babi itu memang no compromise. Tapi arak oke lah sekali-sekali. Ini contoh. Ya. Nah kalau kita lihat, kita sudah tahu apa itu adat dengan agama. Yang serba sedikit. Mana ada adat tak kira apa bangsa yang tak bercanggah dengan agama, kekal amalkan. Boleh campur, tidak masalah. Satu contoh lagi, sudah menjadi adat kebiasaan manusia tahu berpakaian. Ada manusia tahu perasaan malu. Masing-masing ada pakaian. Orang Melayu dengan pakaian kebayanya, kurungnya, baju kurungnya. Ya. Orang Cina dengan cheongsam-nya, kalau orang Cina. Orang India dengan sarinya, orang Arab dengan jubahnya. Contoh, pakaian mana yang tutup aurat itu penting. Bagaimana fashion apa terserah. Tak pernah kata Islam. Siapa masuk Islam mesti pakai ala Arab, jubah. Jubah bahasa Arab, diterjemahkan Melayu, baju. Dia terbalik saya jubah baju. Jadi kalau kita lihat, yang penting pakaian itu tutup aurat. Apakah orang India yang masuk Islam mau pakai sari boleh tak? Mungkin setengah orang mana boleh pakai sari. Dia apa? Perempuan Jepun di Jepun mau pakai kimono boleh tak? Tak boleh. Mesti pakai baju kurung. Siapa kan? Mana ada hadis tentang baju kurung? Dulu saya masih ingat di Malaysia, orang-orang Cina kalau masuk Islam belum lagi sah Islamnya kalau dia tidak berpakai baju Melayu. Dia kena pakai baju Melayu berbudaya Melayu awal Islam. Berarti kalau dia mau masuk Islam, dia kena masuk Melayu 2 kali masuk. Karena kita keliru tentang budaya. Itu satu budaya. Dia mau kekal, dia mau pakai ala Melayu, silakan asal tutup aurat. Apakah pakaian wanita orang-orang Melayu yang pakai kebaya dulu Islamik? Tidak. Kalau yang kebaya itu ketat, ketatnya, kemudian transparannya, itu dah tak boleh. Walaupun Melayu tak boleh. Dia mesti tutup aurat. Yang penting pakaian Islamik mengatakan
tutup aurat. Terti tutup aurat, dia tutup kulit kita dan bentuk badan kita. Not only the skin, but also the shape. Itu yang Nabi pernah gambarkan, umat dia akan datang satu ketika yang mana dia berpakaian tapi dia bertelanjang, berbogel. Kenapa? Dia pakai pakaian yang ketat, seluruh bentuk badannya itu terbelah. Walaupun kulitnya tidak kelihatan, tapi shape bodinya semua kelihatan. Ataupun yang transparent, berpakaian tetapi tidak tutup kulitnya. Kulitnya masih boleh dilihat oleh ghair muhram. Ini sebagai contoh. Jadi silakan kita pakai kimono kan, sari kan. Sari itu satu jenis tekstil, satu material. Hanya bezanya mungkin cara dia lipatnya. Dia lipat dia pusing-pusing atas, dia tutup, pusing-pusing bawah, tutup tengah-tengah dia keluar. Nah, ini bukan salah tekstil, salah cara orang memakai. Kalau dia pandai lipat semua oke. Nah, budaya sekarang sudah banyak orang-orang anak-anak putri-putri orang Islam, ya, pakaian dia sekarang sudah macam orang-orang dulu yang buka tengah-tengah. Dia pakai juga tapi pusatnya kelihatan. Ya. Ada juga muslimat yang berpakaian tetapi ya, di tengah-tengah dia buka. Itu salah. Bukan salah jenis pakaian, cara memakai. Macam orang Cina. Orang Cina kalau mau masuk Islam, orang perempuan Cina, dia kata, saya mau kekalkan pakaian Cheongsam. Tahu apa itu Cheongsam? Tahu paham apa itu Cheongsam? Paham kan? Cheongsam itu berbeda dengan dimsum. Tahu dimsum? Dimsum tidak tahu. Cheongsam. Kalau kita itu cara orang Cina menyebut pakaiannya, nama pakaiannya. Macam orang Melayu ada baju kurung ya. Bagaimana baju itu kurung kita ya? Nah, itu kebetulan dia panggil baju kurung. Orang Cina sudah panggil Cheongsam. Cheongsam kalau diterjemahkan secara logawi, secara makna ya. Cheong artinya panjang, sam baju artinya baju panjang. Tak salah. Asal tutup orang. Macam nyonya, ya, kakak Indonesia nyonya, maka labuh itu pakaiannya panjang. Hanya mungkin dia tak tutup kepala. Itu ini contoh. Apakah satu orang sudah masuk Islam, dia mesti cakap Arab saja? Tak boleh cakap bahasa lain? Tidak. Satu budaya. Orang biasa dengan Arabnya, orang biasa dengan Melayunya, Inggrisnya, Cina. Teruskan. Tapi bila sholat, agama kata mesti Arab. Semua kena Arab saja. Itu beza antara adat. Apa juga bercanggah, imma budaya Melayu, imma budaya orang Arab. Contohnya budaya orang Arab dulu, dia tak suka anak perempuan. Anak perempuan dia sanggup tanam hidup-hidup budaya, biar mati anak demi mempertahankan adat. Satu budaya. Tapi selepas masuk Islam, Umar bila masuk Islam, terkenal sejarah apa berlaku dalam Umar, dia pernah tanam anaknya perempuan hidup-hidup sebelum Islam. Karena mempertahankan adat. Jadi bangsa-bangsa yang lain, orang Cina pula, dia juga ada pantang larang. Kebiasaannya, kalau ibunya keturunan tahun naga contoh, tahun naga, dragon year, tiba-tiba lahirkan anak tahun sama juga gajah ataupun tahun bukan dragon, dia tak boleh. Jadi biasanya dia akan bagi anak itu kepada orang lain. Kerana dia kata dalam rumah tak boleh ada dua naga. Kerana dia anggap
Sebab itu kalau kita pergi Hong Kong, ada satu kawasan nama Kowloon. Pernah dengar kalimat Kowloon? Kowloon artinya kawasan ini telah didatangi oleh 9 emperor, because a emperor represent one dragon. Contoh kereta budaya itu kadang-kadang. One dragon is one emperor. Itu lambang ya, kehebatan raja kita. Ini sebagai contoh. Dia anggap sial. Dia tak boleh panas. Itu budaya dia. Budaya orang putih. Walaupun begitu hebat kemajuan teknologinya, sains dia sampai ke bulan, tapi dia tak suka nomor 13. Takut. Number pun dia takut. Dia kalau ada pembangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A and then 14. Takut ketinggi. Ya. Macam orang Cina juga, dia takut nombor apa? Orang Cina 4. Oh. Orang Cina tak suka kelima mati. 4 dia kata C. Berarti mati. Dia tahu dia mati, dia mesti mati satu, tapi tak mau sebut. Dia bantah. Kita alhamdulillah semua nombor mungkin. Kita syukur kerana agama tak kata oh nombor ini ada kelebihannya, nombor itu tak ada. Agama kata number just a number, finish. No issue. Ini sebagai contoh. Jadi apa juga agama, nah adat yang tak bercanggah dari Islam kekalkan. Boleh satu hari saya pakai jubah, satu hari saya pakai alat ini, alat itu cantik. Nampaknya Islam itu multicultural. Ya, itu cantik. Itu keindahan Islam. Kita main interaction waktu kita makan, kita ada potluck macam-macam. Orang bawa makanan ala Arabnya, ala Pakistannya, ala Melayunya, ala Cinanya. Beautiful. Yang tak bercanggah dari Islam kekal. Yang bercanggah di tengah korban. Walaupun Melayu, walaupun Arab kita nak tinggal. Jangan kekalkan adat, gadaikan agama. Kalau kita kekalkan adat, gadai agama, kita akan mati luar Islam. Sedangkan Allah beritahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam Islam. Ya, Islam sudah tidak terima keseluruhan. Nah, ini satu tentang kalimat adat, culture, budaya. Ada beberapa kalimat yang penting untuk kita Muslim kenal pasti. Pertama, apa itu Islam? Apa itu Muslim? Contoh, kita tak dibenarkan kata kepada orang I am Islam. Tak boleh. Salah kalau kita kata I am Islam. Hanya Allah beritahu, faqul innani minal muslim. I am a Muslim. Sekarang kalau kita tanya, 2 malam yang lalu sebelum saya sampai, ada juga seorang hamba Allah, seorang padri, masih padri lagi, padri yang masyhur di satu negara datang. Bila kita bincang tentang Islam, dia kaitkan Islam dengan peperangan yang berlaku di Timur Tengah dan dengan yang di selatan air. Saya kata, ya, there are good and bad Muslim. Everywhere they are good and bad. Good and bad Christian, good and bad Jew, good and bad German. Mesti ada Indian, ya, European, Russian, ada good and bad. Mana-mana manusia ada good and bad. Tapi Islam is always good. Kalau dikata Islam tak bagus, kita kena betul. Tapi kalau seseorang kata the Muslim are bad, kita tak boleh kata apa. Ada bad Muslim tak? Ada sudah. Kita pun sudah ada pengalaman kadang-kadang.
kawan-kawan kita yang Muslim tipu kita. Yang tidak Muslim tak tipu pula. Okay. Yang menipu kita sama-sama yang semayang. Tapi yang bukan Muslim, contohnya orang Jepun yang belum tak pula tipu kita. Jujur, amanah. Jadi kita mesti tahu beza antara Islam dan Muslim. We call ourselves Muslim. Dia kata, Islam belong to Allah. I am a Muslim, the follower of Islam. I may be wrong. Macam saya sering kalau family saya masih banyak yang belum Muslim. Adik saya, ibu saya, alhamdulillah sebelum meninggal saya telah ajak dia pada Islam, dia bersyahadat. Abang saya seorang lagi yang besar juga saya sudah mulai berdakwah, dia mulai bawa, dia mau ikut saya sholat Jumaat walaupun belum Islam, dia mau ada experience, rasa saya bawa. Tapi hidayah itu Allah yang beri. Saya belum tahu lagi dia sudah Muslim atau tidak. Dia kata dia mau belajar, saya akan sila. Ini sebagai contoh ya. Tapi kalau mereka kata the Muslim are bad, saya tak boleh menafikan. Kenapa? Pengalaman saya pun ada waktu saya memeluk Islam tahun 68. Yang menyusahkan saya bukan orang yang belum Muslim, bukan bangsa saya, bukan keluarga saya. Saya takut sama keluarga saya, dia akan menghalang saya. Bila dia tahu, dia terima dengan hati yang berbeda. Tapi yang menyusahkan saya Muslim. Bukan senang waktu saya masuk Islam tahun 60-an. Ya, apa hikmahnya? Allah. Jadi kalau mereka menyerang Muslim daripada Muslim ada, saya kena bilang ada kebenarannya. Kalau kita cuba mempertahankan benda yang betul, nanti orang nampak ketidakkeadilannya. Tapi kalau dia kata Islam is bad, saya akan mempertahankan. Please repeat again. Repeat what you say. Kalau you kata Islam, saya kata please. You sudah belajar tentang Islam. You sudah baca Quran atau you sudah baca hadis-hadis Nabi atau selagi you tidak mengkaji, you tidak ada hak komen Islam. Tapi you kata Muslim abad, saya tidak boleh mengatakan apa. Saya kena dengar. Ada beza tentang Islam and Muslim. Islam is the teaching, Muslim is the people. Ada perbezaan apa lagi? Ada perbezaan di antara Islamic law dan Muhammadan law. Kadang-kadang orang kata, we Muslim, we follow Muhammadan law. We follow Islamic law, not Muhammadan law. Bukan Nabi yang buat peraturan agama, Allah yang wahyukan kepada Nabi. Kita kena tahu juga perbezaan antara bangsa dengan agama. Tadi budaya, sekarang bangsa. Adakah Islam milik satu bangsa? Tidak. Bukan. Kita tak boleh kata Islam Arab. Tak boleh. Arab is another race. Kalau kita kata Islam Arabnya, ramai orang Arab tidak Muslim dulu. Sewaktu Rasulullah dilantik oleh Allah jadi Nabi, Mekah semua tidak Muslim, musyrikin. It's just another race. Kalau banding dengan orang Melayu, keturunan di Malaysia contohnya, dengan orang Islam China lebih ramai populationnya daripada rakyat seluruh tanah air Melayu di Malaysia. Malaysia sampai sekarang berapa saja rakyat kita? Berapa juta? Ya, 30 lebih juta. Umumnya, wallahualam, begitulah andaian. Rakyat umat Islam keturunan Cina 50 juta. Dulu waktu Ming Dynasty, Emperor Ming 120 juta umat Islam sebelum komunis. Berarti Chinese Muslim populationnya lebih besar dari seluruh rakyat negara di Malaysia.
Dan sejarah mengatakan Islam masuk negeri Cina lebih lama daripada datang ke tanah lain, termasuk Indonesia. Islam sudah masuk negeri Cina. Berarti kita ini kalau orang Cina tengok kita, dia panggil kita saudara baru. Pasal dia lagi tua, dia lama. Tapi kalau di Malaysia orang panggil kita saudara baru. Itu perbezaannya. Kita mesti bezakan Islam, Muslim, adat, agama. Bangsa, agama mesti bezakan. Ya, ini agama milik Allah, bangsa Allah juga jadikan, dan tidak ada kaitan dengan bangsa. Bangsa is just a race. Itu ya, Islam don't belong to any race. It always belong to Allah. Islam belong to Allah. Siapa menerima Islam, ya tak timbul lagi bangsa. Sebab itu agama Islam cantiknya, bila orang masuk Islam, kita tak membincang masalah bangsa lagi. Kerana innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman semua family, keluarga, tak kira apa bangsa. Sebab itu tengok orang Islam, dia boleh kahwin dengan apa-apa bangsa pun selagi dia Muslim. Bukan Arab kahwin, orang Said keturunan Hadrami kahwin dengan orang lain. Sebab itu di Indonesia banyak orang-orang keturunan Indonesia yang miripnya mirip Arab, bukan? Ya, wajah-wajahnya ada. Kemudian campur lagi orang Cina dengan Melayu, dia mulai datangnya cappuccino kan? Ya, cappuccino. Dia ada kopi sama susu kan? Dia gabung jadi dia tak nampak hitam sangat. Ada kacau lagi. Jadi alhamdulillah Islam itu mengatasi segala-galanya. Bila sebut Islam, dia universal. Dia bukan national lagi. Dia bukan macam racist lagi. Dia universal. Ini keindahan Islam. Secara ringkasnya saudara-saudari, apa juga kebudayaan, imam Melayu, imam Arab, imam Pakistan, imam India, tak bercanggah Islam akalkan. Dan kita boleh juga pakai, kadang-kadang pakai ala Arab, kadang-kadang pakai ala Melayu, kadang-kadang pakai ala Cina, kadang-kadang pakai ala Jepun, tak ada masalah asal dia tak bercanggah dengan agama. Tapi mana-mana budaya bercanggah, kita tak boleh amalkan. Kita mesti utamakan agama kita dari bangsa dan budaya kita. Jangan mati beradat, mati beragama. Kerana adat tak ada nilai di sisi Allah. Allah tak akan tanya satu pun soalan kita tentang adat kita. Tapi Allah pasti akan tanya agama kita. Itu harapan kita supaya kita sebagai student of knowledge, student yang mana kita dah datang daripada negara yang berasingan, kita kena tunjuk the beauty of Islam. Islam for all, not for particular race and tribe. It's for all. Apa bahasa pun tak bercanggah Islam pakai. Tapi dalam salat semua Arabic. Agama begitu, agama yang tuntut in Arabic. That's why kita kena in Arabic. So insyaAllah saudara-saudari, mudah-mudahan kita dapat membezakan apa itu agama, religion and tradition, mana batas-batasnya, yang mana selagi dia tidak bercanggah, silakan kalau kita suka. Dan kalau dia bercanggah, walaupun kita suka, tak boleh kita kekalkan. We must make hijrah. Mudah-mudahan Allah terima ya, amalan kita dan jadikan kita umat Islam yang tahu perbezaan antara agama, budaya, bangsa, Muslim, Islam dan yang lain. Sekali lagi soalan, kita persilakan untuk soal jawab. Kata-kata. InsyaAllah sekarang kita buka untuk soal jawab. Ada beberapa soalan dari sisters. Sebelum itu mungkin sila tanyakan nama dan mungkin asal. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrur Alam, saya dari Indonesia. Alhamdulillah. Yang saya pertanyakan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu ada beberapa teman-teman yang misalnya dia bekerja di restoran atau kerja di tempat yang akhirnya tempat
menjual makanan. Dan boleh dikata saya nggak tahu apakah dia punya pilihan atau tidak. Yang jelas dia bekerja di situ untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai hidupnya. Nah, mencari rezeki. Dia mencari rezeki. Yang kedua yaitu bekerja, kalau saya nggak salah dia kerja di bank. Bank itu ini masih kontroversi. Walaupun dia syariah seperti apa, tapi yang jelas itu ada riba di sana dan dia bekerja di sana. Bagaimana hukumnya? Jadi yang dua ini sering menjadi perdebatan dan saya sendiri belum menemukan seperti apa kira-kira. Dua soalan yang baik ya. Dia ada kait antara satu dengan lain. Ada satu soalan lebih kurang macam ni juga saya minta Ustaz combine sekali. Okey. Daripada sistem. Bagaimana kalau kita bekerja di perusahaan menjual daging babi walau tidak semuanya mengandungi babi? Contohnya restoran, bagaimana uang yang kita terima? Apakah haram? Okey. Nah, bila kita gabungkan soal kerja ya, kerja memang disuruh oleh agama tak mau umat Islam itu jadi pasif ya, meminta, tapi dia mau kita bekerja, berusaha ya, cari rezeki Allah. Nah sekarang kita lihat agama kita, macam saya dah sebut awalnya, bila Allah haramkan sesuatu maka haramlah hasilnya. Okey. Sekarang kita lihat kerja restoran. Kerja di restoran, adakah restoran itu hanya jual makanan haram? Contohnya kerja di bar. Memang dia jual arak, itu tetap haram. Bagaimana kalau kerja di supermarket? Dia ada bahagian non halal, tapi ada juga bahagian yang halal. Jadi orang Islam sepatutnya kalau majikan itu majikan yang bijak, yang adil, yang ada ilmu. Dia tengok Muslim, dia kata okey, you kerja di sini supermarket, bahagian kamu ini. Tak salah. Yang bahagian orang yang belum Muslim, dia no problem, itu bahagian dia. Sepatutnya begitulah perbezaan sepatutnya. Yang halal bayin, wal haram bayin kata Nabi. Halal sudah jelas, haram pun jelas. Yang mana haram kita jangan campur kawasan itu. Okey, macam hotel contohnya. Hotel halal ke haram? Perusahaan hotel ini halal ke haram? Bangunan itu halal. Bagaimana kita boleh haramkan bangunan? Sebagai resepsionis, sebagai tukang kemas bilik-bilik, itu tetap halal. Tetapi bagaimana yang F&B, food and beverage, di situ ada urusan haram. Jadi kalau kita hanya ambil bahagian yang dia ada kaitannya haram, kerja kita haram. Tapi sampai dia suruh ini pun kamu kena ambil bahagian, disitulah terlibat dengan benda haram. Tidak keseluruhannya itu haram. Kita tak boleh generalize. Balik kepada bank. Saya bagi contoh lagi sebelum ini. Kalau seorang pilot bawa kapal terbang, halal tak halal? Halal. Ya, profesinya halal, kapal terbang itu halal. Ya. Tapi itu majikan itu biar duit mana? Duit bank riba. Kalau begitu tak boleh bekerja. Tak boleh kemana? Tak boleh naik bas. Tak boleh naik kereta api, tak boleh. Kita kena jalan sorang-sorang, masak makanan yang kita masak, dan kita kena tanam makanan kita, semua kita buat sendiri. Kita lihat pada zahir saja. Ya. Steward, tukang serve ya dalam kapal terbang. Dia ada Muslim, ada yang tidak Muslim. Yang tidak Muslim, kalau dia mau serve wine itu hak dia. Yang Muslim dia serve tea, kopi. Jus, dia patut pisah. Enggak, itu no problem. Tapi bila yang Muslim pun serve wine, di situ ketika itu dia haram.
Saya biasa juga naik kapal terbang emas kita datangnya nama pun Fatimah, nama pun cantik. Datang wine sir, oh. Saya pun panggil dia, sis, are you a Muslim? Ya, Fatimah. You tahu saya Muslim? Tahu, saya kita, istri kita semua pakai tutup. Tahu. Saya anggap perbuatan kamu tanya saya, wiser biada. You have no wisdom and no respect. Nasib baik saya orang sabar. Kalau saya tak sabar, saya boleh makikan. Saya boleh tengking. You stupid. You provoke saya. You tanya saya mau wine. You tahu wine itu haram bukan? Oh, dia kata we treat everybody the same. I say there's no wisdom. If you go to the Buddhist monk, dia ada pakai pakaian saminya, bukan? Tahlu ya, dia tahlu cara dia pakai ihram dia. Dia order pun vegetarian. Dalam order dia mean vegetarian. Takkanlah you pergi, you want fish or chicken or beef. Takkan dia kata you bodoh. You stupid. I'm vegetarian. A monk don't eat meat. Artinya you tak guna ilmu kamu. Sekarang bank. Bank ini bagaimana? Bank itu halal ke haram pada umumnya. Bank itu satu perusahaan yang memudahkan urusan keuangan, transaction kita. Dia boleh selamatkan perjalanan kamu, tak payah bawa cash. Yang you bawa cash membahayakan diri kamu. Ini dia akan bantu kamu bagi services supaya you bayar di sini, nanti uang itu sampai di sana. Transaction kita urusan perdagangan semua LC kita buka ini supaya orang rasa ini proper transaction. So services from the bank is good. Kita nak simpan duit di rumah takut orang curi, kena terbakar. Simpan bank, orang bank curi pula. Tapi ada garanti kan. Itu dia orang punya curi kamu boleh dapat balik. Jadi services dari bank bukan semuanya haram, kecuali bahagian loan. Bahagian loan timbulnya riba, bahagian lain dia tak ada. It's a service. You bayar duit simpan, dia keluarkan checkbook. Checkbook itu memudahkan kamu berurusan dengan orang. That's good. Dia siapkan box dia, saving box dia, kan? You nak simpan barang ke masa takut, simpan di situ, you bayar sekian setiap tahun. It's a good service. Tapi bahagian loan saja yang riba. So bahagian itulah kita jangan terlibat secara aman. Walaupun ada controversial, tetapi we must be clear kerana Allah dan Nabi bercerita, ya, Allah berfirman, Nabi juga bersabda, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Haram is clear cut, halal is clear cut. In between a lot of gray area yang perlu kita faham dan tinggalkan. Faham ya? Inshallah. Don't generalize everything. Be careful. Ada soalan tambahan lagi? Kita sepatut soalan sampai jam berapa ya? 9.10. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muhammad Yunus Amran, yang singkatnya aja Yunus. Saya dari Indonesia. Mungkin pertanyaannya cuma satu saja, Syekh, mengenai yang tadi Syekh katakan awal bahwa ada 3 generasi yang terbaik. Nah, generasi berikutnya itu bagaimana kira-kira? Dan kita ini termasuk generasi yang keberapa? Karena ini dari saya sangat menarik gitu. Jadi kita ini masuk generasi berapa dan kita dikategorikan generasi yang bagaimana gitu? Masya Allah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
hadis Nabi itu memang sudah jelas. Rasulullah sebut hanya 3 generation. Kemudian dia stop di situ. Tauqifiyah, berhenti di situ. Tidak lagi Rasulullah jamin, artinya dia tidak jamin generasi akan datang samakah kualitinya dengan generasi pertama, 2, 3, tidak jamin. Kenapa the first, second, third generation dianggap sebagai best generation? Karena generasi ini beragama dengan memandukan atau berpandu kepada Quran dan Sunnah. Masih pure agama mereka, belum dicampur adukkan dengan adat istiadat, pure. Ya. Tapi selepas itu, suasana kita semua tahu ya, agama kita sudah begitu confused sekarang karena sudah dibudayakan. Ya. Sehingga kita lebih beradat dari beragama dan orang yang keliru. Ya. Contohnya kawin. Upacara kawin menurut agama apa saja sekarang? Akad nikah, mahar, ya. Walimah dah susah. Sekarang walimah mesti ada musik. Tak ada musik itu bukan walimah. Bukan tak boleh ada ya kegembiraan, tetapi dia pakai tak, bukan pakai instrumen yang haram. Sekarang dia tak bisa instrumen ke karaoke ke menyanyi lah perempuannya ya dengan dangdutnya kadang-kadang. Ya. Semua jangan sekarang. Malu kita, mana nilai kita? Yang ada agama tapi selepas itu campur. Jadi kalau orang yang tidak muslim datang ke majelis perkawinan kita, dia pun terkejut. Lebih kurang saja ya. Kan? Okay? Bersampingnya kadang-kadang itu semua budaya Hindu. Contoh. Nah, kita balik kepada soalan saudara tadi tentang apa ya? Generasi. Soalan itu jawabannya sudah ada dalam Quran. Rasulullah cerita secara umum. Quran dalam surah Taubah ayat 100 berfirman, "Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Siapa yang orang yang baik, yang Allah redha? Sabiqun awalun. Siapa yang mereka? Allah cerita muhajir dan ansar. Muhajir orang yang first masuk Islam, Makkah, ahli Makkah. Termasuk Abu Bakar, Ali, Khadijah, ya. Termasuk Abdurrahman bin Auf, Osman, Ali ini people of Makkah, the muhajir. Wal ansar, people of Madinah. Seperti itu Islam selalu ada kaitan Makkah dan Madinah. Tapi Allah Maha Kaya, dia sambung lagi wallazina tabauhum bi ihsan. Dan sesiapa yang datang kemudian dari itu, dia masih mengikut mereka. Jadi Allah suruh kita ikut mereka, bukan ikut tuk nenek. Bukan ikut kebudayaan kita, ikut orang yang Allah redha, yaitu muhajirin wal ansar. Boleh tak kita ini jadi macam mereka? Tak boleh. Iman kita tak boleh lawan dengan mereka. Pengorbanan kita tak boleh kita sampai kepada mereka. They are the best. Dia sanggup tinggalkan segala-galanya karena Allah. Kita tak sanggup. Memang kita beriman tahap keimanan tidak boleh sampai macam mereka. Sebab itu Allah berfirman, wallazina tabauhum bi ihsan. Yang terbaik yang kamu boleh buat. So generasi kita ini memanglah generasi lebih berat ujian Allah. Cara kita zaman dulu lagi berat juga diuji, tetapi generasi itu pure dan Muslim are very pure. Zaman sekarang dia sudah diluted, sudah cair. Memang ya kita berbeza, tapi kita masih boleh mendapat kelebihan yang Allah beri pada mereka. Tapi taklah
setara macam mereka. Tak boleh. Jika kita terima hakikatnya, ujian Allah terhadap mereka, mereka semua pemeluk Islam. Bukan Khadijah, Ali, Osman, Khalid, Umar, semua pemeluk Islam. Kita semua umumnya lahir Islam, kita tak tahu kesusahan ya, dalam agama. Kita tak tahu, senang saja Islam. Kita sudah buat Islam, jadi mudah semua. Itu pun tak semayang. Yes. Terlalu senang, we take things for granted. Memang kita tak boleh nilai keimanan kita dengan mereka, tetapi kita boleh jadikan mereka sebagai ikutan. Kita mengikut dengan yang kita termampu. Selagi kalau kita tak ikut apa yang mereka buat, kita tidak akan selamat. Karena mereka lebih baik dari kita. Maka kita mesti ikut orang yang lebih baik. Contoh yang lebih baik. Paham ya? InsyaAllah. Itu jawaban. Ada lagi soalan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indonesia. Saya tertarik dengan pemahaman mengenai Fahri. Jadi kita hidup di Jepang itu berbuat bangsa-bangsa. Saya merasakan ada kesulitan karena sebetulnya ada sekat-sekat, ada prasangka, ada zona, ada stereotypes bahwa bangsa ini cenderung begini, bangsa ini cenderung begini. Jadi agak menyulitkan kita untuk membuatnya ukhuwah. Saya punya saran atau tips dan trik dari Syekh, apa kira-kira yang bisa membuatnya ukhuwah kita gitu, supaya seperti yang dilakukan Rasul ketika menghadiri dipersaudarakan dengan Ansar. Bagaimana takut dengan kata kafir mereka, sampai berbagi harta, berbagi istri, Allah pun berbagi dan saudara, sampai instan yang sebegitu. Saya tidak melihat itu sekarang, apalagi ketika kita sudah dewasa bertemu dengan bangsa, rasanya ada perasaan lagi. Kemudian dia datang dari bangsa ini, cenderung begini, zonnya dulu. Dia suku zon itu membatasi kita, membuat sekat-sekat sehingga kita sulit berubah. Alhamdulillah, persoalan dari saudara mungkin ya, kita sedang menghadapi krisis ya. Krisis yang mana kita tidak dapat menghayati lagi persaudaraan dalam Islam. Sebagaimana wujud di zaman Nabi antara orang Muhajir dan orang Ansar ya. Bagaimana Nabi fa'akhahuma mempersaudarakan mereka. Kenapa mudahnya mereka dipersaudarakan? Karena mereka menerima tarbiyah Islam. Mereka letakkan Quran dan Sunnah sebagai panduan mereka, rujukan mereka. Apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Nabi diutamakan lebih dari yang lain. Seperti mana Allah berfirman kan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarun min amrihim. Orang yang beriman laki ataupun perempuan tidak sepatut mengutamakan pendapat orang, pendapat masyarakat ya, lebih daripada perintah Allah dan Nabi. Kalau Allah dan Nabi perintah begini, kita masih layan yang lain, kita tepikan perintah Allah dan Nabi, artinya kita telah sesat. Masalah kita bukan masalah agama, masalah kita masalah tarbiyah kita tidak betul. Mana-mana kita masih memperkatakan bangsa, mana-mana bangsa pula ada kaum pula, ya, ada suku-sukunya. Oh saya suku ini, saya suku Minang, saya suku Jawa, macam-macam suku. Ya. Agama bukan bersuku-suku, dia datang package, one package, terima, semua suku terima Islam, bukan Islam terima suku-suku. Akhirnya kita satu suku, dua suku, tiga suku. Ya, Islam suku-suku kan. Nah, Islam is a package. Terima, semua suku terima Islam. Nah, sebab itu kita cerita krisis kita sekarang, ya bukan krisis agama, krisis budaya. Agama satu saja. Zaman Nabi pun ada macam-macam bangsa, ada Parsi sama dengan Parsi,
ada punya di laut Topi, ya, Romi, semua ada. Tapi kerana mereka menerima Islam, ya, sebab itu senang bersatu. Tidak ada satu jalan yang lebih baik untuk menyatukan umat, melainkan semua kembali pada Quran dan Sunnah. Letakkan Islam lebih dahulu daripada perasaan kita. Su'izon menjadi sebab. Kerana kita anggap I am better than him. Why? Because I am white, he is black. Mungkin kita kata I am better than him. Why? Because I am Arab, he is not an Arab. Apa kata Nabi? Balik pada khutbah Nabi dalam khutbah Wida cantik. Ayyuhan nas. Cuba dengar ya. Saya akhir dengan kalimat ini. Ayyuhan nas. Nabi sedang berbicara sama Muslim, 100% Muslim in Arafah. It was in Arafah. Yang mana kita tahu Arafah only Muslim will be there. Dan Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tidak kata ayyuhal Arab, ayyuhal muslimun, ayyuhal hujjah. Ini semua ahli Mekah, orang yang berhaji. Tapi dia guna istilah ayyuhan, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, ayyuhan nas. Supaya kita paham message Islam, universal, bukan national, bukan racial. Kemudian Nabi kata, inna rabbakum wahid, Tuhan kamu hanya satu. Ingat, kita tahu. Wa inna abakum wahid, kamu semua datang dari satu bapa, satu keturunan. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita keturunan Adam, Adam daripada tanah. Lalu Nabi sambung, laisal arabiyyun fadlun 'ala al-a'jam wal ahmar 'ala al-aswad illa bittaqwa. Orang Arab bukan lebih baik daripada non-Arab. The Arab is not superior than the non-Arab, the Ajam. Neither the white is superior upon the black. Lalu dia akhir dengan inna akramakum indallahi atqakum. The best among you, orang yang terbaik di kalangan kalian, bukan bangsanya, namanya, keturunannya, agamanya, takwanya. Paham ya? Oleh kerana the first, second, third generation, mereka dapat mengatasi feeling, that kind of emotion. Oh, I'm Mr. White, I'm a white man. Yeah, you're okay, you're Muslim, but you're black. Like what happened in America. In America, dia ada Ku Klux Klan. Kan? Kalau you are black, kalau dia ada gereja, a church, for the white man, a white priest, a white church. Kalau a Christian, black Christian mau masuk that church, tak dibenarkan. He said, I'm a Christian. Yeah, we know you're a Christian. But look at your color, black. This church, white church. I am also Christian. I'm a white father, white priest. So you see, the cross also white. You see, the image of Jesus also white. Jadi orang hitam itu sudah marah. Ya, oh, because of my color, so I'm not the same. Okay, dia balik jumpa kaumnya. We must have a church. Our church must be colored in black, and our cross also black. Jesus also black, and a black priest. Berlaku di Amerika. Hukumnya orang-orang white Christian kadang-kadang musafir mau masuk itu, I'm sorry sir, well, I know priest, yes, I know, but I'm the priest here, I'm the black priest. You look at the church, it's colored in black. Look at our cross, it's black. Look at Jesus, our Jesus is black. So you cannot come into a black church. Racist, ini suizona, prasangka yang menimbulkan. Semoga Allah selamatkan kita insyaAllah, supaya kita tidak racial dan kita dapat menerima. Kita kena orang, ya, generasi dulu gagal, kita boleh bawa perubahan.
insyaallah. Semoga Allah tegakkan iman kita, terima amalan kita, jauhkan kita daripada asabiyah, kaumiyah dan masalah-masalah suku-suku insyaallah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakallah khairan dari Syekh Husaini. So insyaallah kita akan solat Isya. Dan mungkin soalan mungkin kita tutup. Dan kalau ada lagi soalan mungkin pesan lagi tanya. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih datang. Esok kita ada ceramah online, tapi esok insyaallah. Kita akan guna bahasa Inggeris semua insyaallah. Dan esok juga akan ada makan malam. Kita ada sediakan dinner. So bolehlah bawa adik keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر